شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Syarah Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hijrah. Di mana hijrah itu, sebagaimana kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang beliau bawakan di dalam matan dari usul salasa ini, kata beliau, al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dan kita sudah jelaskan pengertian hijrah baik dari sisi bahasa maupun secara istilah, di mana secara bahasa hijrah itu adalah at-tarku, meninggalkan. Adapun secara istilah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari beberapa kitab, yaitu bagaimana seorang dia berhijrah dari negeri kafir yang dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam menuju ke negeri Islam, negeri Muslim, yang mana di situ dia bisa menunaikan apa yang menjadi syiar-syiar dari agamanya. Kemudian Syekh membawakan dalil di sini dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-97 sampai 99, yang mana inti dari ayat ini bahwasanya para malaikat mewafatkan orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Siapa mereka itu yang berbuat zalim terhadap diri mereka? Yaitu orang-orang yang mampu untuk berhijrah, tetapi dia tetap memilih untuk tinggal di tempat tersebut, padahal dia mampu untuk berhijrah. Sedangkan dia tahu kondisinya, dia tidak bisa menunaikan agamanya, dia tidak bisa menegakkan syariatnya. Jazakallah khair. Namun tetap dia berada di situ, padahal dia mampu untuk berhijrah, mampu untuk meninggalkan tempat tersebut. Maka dia masuk dalam kategori zalimi anfusahum, yaitu mereka-mereka yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka orang seperti ini kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan sekarang. Antum lihat catatan kakinya ya, atau penjelasan dari Syekh di sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan hijrah, fahiya wajibatun ala kulli mu'minin. Hijrah itu hukumnya wajib atas setiap mukmin. Siapa mereka? La yastati'u idhara dinihi fi baladil kufr. Ketika mereka tidak mampu untuk menampakkan agama mereka di negeri kafir, maka dia hukumnya wajib. Fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati'u idharahu illa bil hijrah. Maka keislamannya tidak akan sempurna apabila dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya kecuali dengan dia berhijrah. Ingat,
Ini kalau dia mampu berhijrah. Tetapi kalau dia tidak mampu berhijrah karena banyak sebab, alasan-alasan tertentu. Biasanya kalau kita ngomong orang-orang transportasi itu karena alasan teknis gitu loh. Ya. Jadi kalau karena alasan teknis dia tidak mampu untuk berhijrah, mungkin izin keluarnya itu dipersulit. Dia kalau mau pindah negara itu dipersulit sama negara asalnya. Bahkan dia sangat sulit untuk keluar dari negaranya. Pindah warga negara itu sangat sulit. Maka dalam konteks ini dia tidak masuk ke dalam kategori larangan ini atau kategori penekanan wajib hijrah ini. Tapi kalau negaranya membiarkan dia, silakan untuk pindah warga negara, tidak dilarang. Apalagi dia seorang muslim, dia tahu dia tinggal di situ, dia tidak bisa untuk menampakkan agamanya dan negaranya membebaskan dia untuk berpindah warga negara, maka dalam konteks ini kalau dia mampu, dia punya biaya, dia mampu untuk berpindah warga negara dan ada negara yang mau untuk mengakui kewarganegaraan dia, maka dalam hal ini dia harus berhijrah. Ketika dia memilih untuk tidak berhijrah, berarti dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kecuali nih negaranya nggak membiarkan dia keluar, dipersulit. Sudah ngurus segala macam administrasi, negara tujuannya sudah oke, tinggal menunggu ya backup surat dari negara asalnya, ternyata tidak keluar-keluar. Maka dalam hal ini sudah di luar kemampuan dia. Dia tidak punya kemampuan dalam masalah itu. Tapi kalau dari pemerintahan negaranya dia dibebaskan, gampang, lalu dia memilih untuk tetap bertahan di situ, padahal dia tahu dia nggak bisa untuk menegakkan agamanya, maka dalam konteks ini kata para ulama dia masuk dalam kategori ayat ini, dzalimi anfusihim. Mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Karena biasanya yang menghalangi orang untuk berhijrah, untuk dia keluar dari negara kufur atau dari tempat yang kafir, tempat yang banyak berbuat syirik di situ, salah satu sebabnya karena urusan dunia. Biasanya karena urusan dunia, entah itu pekerjaan, entah mungkin di situ usahanya, ya, ataupun yang lainnya. Padahal kalau antum baca ayat ini, makanya ayat ini jangan dibaca sampai ayat 99. Antum lengkapi sampai ayat yang ke-100. Coba antum baca ayat yang ke-100-nya. Jangan sebatas pada ayat yang ke-99, tapi lengkapi sampai ayat yang ke-100. Di situ baru kabar gembira yang Allah datangkan kepada kita. Coba antum buka surat An-Nisa ayat yang ke-100 itu. Apa bunyinya di situ coba? Setelah Allah menjelaskan ayat 97 tentang orang-orang yang disuruh hijrah nggak mau hijrah. Kemudian ayat yang ke-98 Allah sebutkan mereka-mereka yang dia tidak mampu berhijrah. Ya. Baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Kemudian ayat yang ke-99 yaitu Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan tentang mereka lah orang-orang yang diampuni. Antum baca ayat yang ke-100-nya. Coba baca ayat yang ke-100-nya coba. Coba apa kata Allah taala di ayat yang ke-100 di situ? Wa man yuhajir fi sabilillah. Dan barang siapa yang dia berhijrah di jalan Allah. Saya jelaskan ayat ini supaya kita ini memiliki sebuah motivasi untuk yakin dengan janji Allah Ta'ala. Kata Allah di situ, waman yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah. Perhatikan ayatnya itu sukun. Waman yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah. Itu dalam ilmu bahasa disebut dengan man, di situ adalah man syartiyah. Ya, man syartiyah. Man yang menunjukkan sebuah perintah. Apa perintahnya di situ? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Ini perintah dari Allah. Terus apa yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan perintah ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajid fil ardi muragoman katsira wasa'a. Maka dia pasti akan mendapati berbagai macam kemudahan-kemudahan dan kelapangan. Itu Allah janjikan kepada kita dalam ayat itu.
Allah janjikan kepada orang-orang yang mau meninggalkan sesuatu karena Allah. Makanya ayat tersebut di antara faedahnya kata para ulama yaitu tarku syai'an lillah. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Cuma tingkat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang kadang kita tidak yakin gitu loh. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini Allah Ta'ala kalau berjanji tidak pernah diingkari janjinya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok kita tidak merasakan janji Allah Ta'ala? Ingat, bukan Allah yang tidak menepati janjinya, tetapi kita yang tidak yakin dengan janji Allah. Kita yang tidak percaya dengan Allah. Sementara dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan kepada kita, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau kalian yakin sama aku, ya aku berikan keyakinan. Tapi kalau kalian ragu, ya udah. Allah pun akan membalas keraguan-raguan itu dengan ketidakadaan. Cuma masalahnya manusia itu sifatnya hari itu hijrah, hari itu pingin lihat hasilnya. Ini yang kurang tepat. Ini yang perlu untuk diperbaiki dalam mindset kita. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan untuk membalikkan keadaan yang beliau dari orang kaya hijrah ke Madinah, mengawali bisnisnya lagi dari nol, kemudian menjadi orang kaya lagi. Itu bukan seperti membalikkan telapak tangan, butuh usaha. Membangun strategi dagang, membangun pasar, terus berusaha sampailah kemudian pada puncaknya Allah Ta'ala mengembalikan semua apa yang Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf tinggalkan ketika beliau di Mekah. Ya. Kenapa bisa? Dia yakin sama janji Allah Ta'ala. Ya, yakin. Makanya kita kenapa disuruh mempelajari sirah para salaf? Supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari mereka itu. Bagaimana mereka membuktikan janji Allah Ta'ala dengan keimanan, dengan keyakinan, dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam diri mereka. Nah, kita pun demikian dong. Ya. Kita pun demikian. Dan semua itu, kata para ulama, itu tergantung tingkat keilmuan kita. Oleh karena ada sebuah pesan dari Abdullah ibn Mubarak. Nih saya kasih pesan oleh-oleh ya. Saya dapatnya ketika saya duduk di salah satu majelis di Universitas Islam Madinah kemarin. Ada sebuah oleh-oleh yang saya ingin kasihkan kepada antum. Semoga ini menjadi oleh-oleh yang berharga. Kata Abdullah ibn Mubarak, beliau pernah mengatakan begini, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Senantiasa seorang itu dikatakan alim selama dia mau belajar. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila atau faqad jahula. Tetapi ketika seorang itu sudah beranggapan dia sudah alim, maka pada saat itu dia sebenarnya sedang jahil. Kalau antum ingin tetap dikatakan seorang alim, yang itu merupakan sebab kita bisa semakin yakin kepada Allah, hadir terus di majelis ilmu. Jangan pernah merasa bosan dengan ilmu, jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Di dunia ini ada dua tipe manusia yang tidak pernah merasakan kepuasan. Yang pertama, thalibud dunia, pencari dunia. Sedangkan yang kedua, thalibul ilm, pencari ilmu. Anda yang mana nih? Positioning Anda yang mana ini? Pencari dunia atau pencari ilmu? Coba lihat. Tentukan positioning Anda. Anda sebagai seorang thalibud dunia atau thalibul ilm? Ketika kita itu posisi kita adalah di thalibud dunia, berarti keinginan kita terhadap ilmu itu masih sangat jauh. Berarti masih lebih besar tensinya kepada dunia. Ini dua manusia yang tidak pernah puas. Thalibud dunia wa thalibul ilm. Pencari dunia dan pencari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa semakin yakin dengan Allah Ta'ala. Dengan ilmu itu yang kemudian meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah. Dengan ilmu itu yang kemudian menjadikan kita semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti poinnya,
jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu ini pintu rezeki jemaah. Ya. Antum pulang, antum cari buku tulisannya Dr. Fadl Ilahi yang berjudul Miftahur Rizki, kunci-kunci rezeki. Salah satu dari kunci rezeki dibawakan di situ huduru majlisil ilm. Engkau hadir di majelis ilmu, bukan kerja keras tapi hadir di majelis ilmu. Lalu membawakan sabda Nabi SAW, dua orang sahabat, yang satunya kerja, yang satunya nuntut ilmu. Yang kerja ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saudaraku ini kerja terus, ya Pak, nuntut ilmu terus, gak pernah bantu aku. Aku dagang sendiri, aku pergi jualan sendiri. Nabi SAW tidak marah, Nabi ketawa, Nabi senyum. Menanggapi saudaranya yang mengadukan saudaranya ini yang selalu setiap hari nuntut ilmu. Maka Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi ya daganganmu laku, laris, jualanmu itu laris. Itu disebabkan karena saudaramu yang sering duduk di majelis ilmu. Sering duduk di majelis ilmu. Jadi sebabnya karena saudaramu yang sering duduk di majelis ilmu. Tapi bukan berarti antum 24 jam nuntut ilmu, enggak. Antum kerja, antum cari nafkah. Antum pergi untuk bekerja. Pagi harinya antum bekerja, malam harinya antum belajar. Gitu caranya. Ya. Karena kurang tepat juga jam kerja tapi antum pergi ke majelis ilmu, zalim namanya. Jam kerjanya jam kerja, pulang kerja, sebelum pulang ke rumah mampirlah majelis ilmu. Dari maghrib sampai isya, cuma 50 menit doang kok, tidak tersita waktu antum. Setelah itu antum pulang, dapat ilmu, kunci-kunci rezeki antum dibuka sama Allah Ta'ala. Ya. Antum jangan pikirkan pakai logika masalah seperti ini, nggak masuk. Antum mau bontang panting, mau jungkir balik kaki di kepala, kepala di kaki. Gimana ceritanya nuntut ilmu bisa kaitannya dengan rezeki lancar? Itu bukan main logika, tetapi main iman. Bermain iman di situ bukan bermain logika. Kalau kita bermain logika, harusnya jam 7 sampai jam 5 tambah lembur itu yang paling banyak cuannya. Betul atau tidak? Itu main logika begitu. Jadi jam 7 sampai jam 5 Anda kerja, ditambah dengan lemburnya sampai jam 12 malam. Harusnya itu yang paling banyak cuannya. Enggak juga tuh. Ada orang buka toko jam 7 sampai duhur. Setelah itu sholat, pergi tidur siang, buka asar sampai menjelang maghrib. Ya, setelah itu tutup lagi sampai isya, buka lagi sampai jam 9, tidur, bangun sebelum subuh, umroh bolak-balik jemaah. Giliran Anda kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, jangankan mau umroh, sekedar mau beli bensin saja pelit. Nebeng sama orang. Ngasih istri aja pelit. Mikir ini, mikir itu, segala macam. Aduh, diperbudak sama dunia. Kasihan. Sudah gitu lelah, capek. Gak mau mengeluarkan dana, gak mau mengeluarkan uang, gak mau mengeluarkan nafkah untuk keluarganya. Ditimbun, tahu-taunya meninggal. Yang rasakan hasilnya siapa? Ahli waris. Ya Allah, tough kita ini jemaah. Ya. Subhanallah. Saya kemarin belajar dari supir taksi. Saya belajar dari supir taksi, masya Allah. Gitu. Dia cerita, saya sudah jadi supir taksi ini selama hampir 40 tahun. Ya. Hampir 40 tahun. Alhamdulillah berikan kemudahan. Kenapa? Karena setiap waktu sholat saya berhenti. Ketika ada sebuah majelis ilmu saya berhenti sebentar. Dia cerita seperti itu. Dari situ saya tuh sedih gitu, lihat Allah beda sama negara kita ya. Negara kita ini kerjanya masya Allah jemaah. Ya layarnya nggak cukup 1, 3 layarnya. Di penjara sama layar yang ada di depannya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kita kembali sini. Jadi kalau nggak bisa untuk menampakkan agama, maka kita disuruh untuk berhijrah. Ini
Skalanya bukan hanya dari negara ke negara, tidak, tetapi dari satu komunitas ke komunitas berikutnya juga demikian. Ya. Selagi tidak bisa menampakkan agama, kita disuruh untuk berhijrah. Nah, kemudian ya, antum perhatikan surat An-Nisa ayat 100 itu janji Allah Ta'ala kepada kita jemaah. Antum pulang nanti baca tafsirnya ya, renungkan. Antum renungkan. Ya. Kemudian antum buktikan dalam kehidupan antum. Tapi yang pertama kali antum harus benahi hati. Yakin dulu sama Allah Ta'ala. Kalau nggak yakin nggak bisa merasakan manfaat dari ayat itu. Harus yakin dulu, bangun keyakinan dulu sama Allah Ta'ala. Kalau sudah bangun keyakinan, baru bisa merasakan manfaat dari ayat itu. Kalau masih ragu-ragu, Ustaz saya keyakinannya sudah 99%. Belum, harus 100. Karena 1% itu penting jemaah. Ustaz 99,99%. Belum, harus 100%. Baru untuk bisa merasakan manfaat dari ayat itu. Iya. Saya nggak bohong. Ini bukan saya yang ngomong. Allah Ta'ala sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Dan dibuktikan oleh orang-orang soleh terdahulu. Baik. Kemudian dikatakan di sini. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fi hadhil ayat dalilun ala anna haula'il ladzi lam yuhajiru ma'a qudratihim 'alal hijrah. Pada ayat ini ya, ada dalil bahwasanya mereka-mereka yang tidak berhijrah padahal mereka mampu untuk berhijrah, yang mereka diwafatkan oleh Allah, Ta'ala melalui para malaikat. Malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tidak berhijrah? Ya, kenapa kalian tidak berhijrah? Artinya malaikat itu bertanya kepada mereka-mereka yang mampu berhijrah ini, kenapa kalian gak berhijrah gitu loh? Padahal kalian mampu. Bukankah bumi Allah ini luas? Tapi kenapa kalian memilih untuk tidak berhijrah? Maka dari sini tidak ada alasan orang yang mampu berhijrah keluar dari satu tempat yang buruk menuju tempat yang baik, tetapi dia memilih untuk tidak keluar, dia tidak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, perhatikan setelah itu apa kata Syekh? Ammal ajizun. Adapun orang yang tidak mampu anil hijrah untuk berhijrah. Minal mustad'afin. Dari orang-orang yang lemah. Faqad afallahu anhum. Maka Allah telah mengampuni mereka. Li'ajzihim anil hijrah. Karena kelemahan mereka dari melaksanakan hijrah. Ya mereka gak mampu, gak punya kemampuan. Gimana cara mau hijrah? Mereka gak mampu. Mau keluar tidak bisa. Maka Allah memaafkan mereka. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani satu kaum kecuali dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kalau punya kemampuan namun memilih untuk tidak berhijrah, dia tidak masuk ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Ya. Jadi ayat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memang nggak punya kemampuan. Dia nggak punya kemampuan. Sebatas keinginan tapi nggak punya kemampuan, nggak cukup. Ya, tidak cukup. Harus disertai dengan kemampuan. Ya. Makanya kemudian dicela orang-orang seperti ini. Dia punya kemampuan untuk berhijrah, tetapi dia tidak berhijrah. Maka dicela oleh Allah Ta'ala dan Allah menunggu mereka dengan siksaan. Allah akan menyiksa mereka. Karena sama halnya mereka itu sedang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Sama seperti kita dalam suatu komunitas. Ya. Kita mampu untuk keluar dari komunitas itu, tapi tetap memilih untuk bertahan. Ini kurang tepat. Padahal antum tahu di situ syubhatnya banyak, fitnahnya banyak, tetapi tetap di situ. Memilih untuk tetap di situ. Ya. Sudah gitu tidak mampu untuk membantah syubhat-syubhat yang ada di grup tersebut. Ini kurang tepat. Makanya Allah Ta'ala melarang kita
untuk duduk bersama orang-orang yang suka menebarkan syubhat, tetapi kita tidak mampu untuk membantah syubhatnya, itu nggak boleh. Wala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka itu membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau tetap duduk bersama mereka, mendengarkan syubhat mereka, mendengarkan penyimpangan mereka, dikhawatirkan kita akan terkena dengan syubhat mereka. Ustaz, tenang Ustaz, ana setiap Selasa Rebo ngaji di Jami Mekah, nggak cukup jemaah. Antum sopo? Ya, para ulama aja tidak pernah ngomong seperti itu. Tiba-tiba antum datang, tenang Ustaz, ana setiap Selasa Rebo ngaji di Jami Mekah, nggak cukup. Para ulama saja nggak berani ngomong seperti itu. Tiba-tiba kita, masya Allah, luar biasa. Dengan pedenya ngomong, saya siap untuk menolak syubhat karena bermodalkan ngaji Selasa Rebo di Jami Mekah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan bermain-main dengan perkara-perkara yang demikian. Berbahaya. Ya, berbahaya jamaah sekalian. Taib. Kemudian dikatakan di sini, kita baca matannya dulu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan dalil dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-56. Dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu." Wahai hamba-hambaku yang beriman, "Inna ardi wasi'atun." Sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyaya fa'budun. Maka sembahlah aku saja. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, sababu nuzuli hadhil ayat fil muslimin. Sebab turunnya ayat ini yaitu kepada kaum muslimin. Alladzina bi Makkah, yang mana mereka itu berada di Mekkah, lam yuhajiru, tetapi mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Dan Allah memanggil mereka dengan sebutan orang-orang beriman. Wad dalilu alal hijrati minas sunnah. Adapun dalil yang berkaitan dengan hijrah dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at-taubah. Tidak akan pernah terputus hijrah itu sampai pintu taubat itu ditutup. Ya, jadi selama pintu taubat belum ditutup, selama itu pula hijrah itu disyariatkan. Dan kalau ditanya, kapan pintu taubat itu ditutup? Nabi jelaskan di sini, wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan pintu taubat itu ditutup sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, taubat itu ditutup ada dua. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Sedangkan yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kalau yang ditutup sampai ketika nyawa sampai kerongkongan, itu yang sifatnya personal, yang sifatnya per individu. Sedangkan pintu tobat yang ditutup ketika matahari terbit dari arah barat, itu yang sifatnya global, umum. Jadi misalkan si A nyawanya sudah sampai kerongkongan, maka bagi si A yang belum bertobat dari maksiat, dia tidak diterima tobatnya. Tetapi bagi si B yang masih nyawanya itu belum sampai kerongkongannya, dia masih bisa bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah matahari terbit dari arah barat menuju timur, maka ini berlaku untuk semua manusia. Siapapun mereka, ketika mereka ingin bertobat, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, tidak diterima tobatnya.
Makanya sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum nyawa sampai kerongkongan, ya bertobat sekarang jemaah sekalian. Ya. Kata para ulama, salah satu bekal yang diperlukan untuk menghadapi Ramadan itu adalah bekal taubat. Tahu kenapa mereka membawakan bekal taubat? Karena dosa itu menghalangi seorang merasakan nikmat ibadah. Ketika seorang itu masih berada dalam kubangan dosa, dia belum bertobat, lalu dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia tidak pernah mengucapkan tobat kepada Allah Ta'ala, maka itu yang menyebabkan Ramadannya terasa hambar, tidak merasakan ibadah yang lezat di dalamnya. Makanya kenapa disyariatkan untuk bertobat sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, supaya kita bisa merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya baca Quran, nikmatnya berpuasa, ya, nikmatnya tadarus dan yang lainnya dari kegiatan di bulan Ramadan. Itu diawali dengan tobat supaya kita bisa merasakan ruhnya ibadah itu. Kalau belum, mau qiyamul lail sepanjang apapun tidak akan bisa merasakan nikmatnya, karena terhalangi dari perbuatan dosa yang belum kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang bisa jadi menjadi sebab kenapa kita bosan beribadah di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini matan yang dibawakan. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Utsaimin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengomentari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawakan ucapan Al-Imam Al-Baghawi. Kata beliau, "Adz-dzahir secara umum anna Syekh rahimahullah, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab naqala hadza 'anil Baghawi bi makna." Beliau menukil perkataan Al-Baghawi ini secara makna, bukan menukil secara plak ketiplak gitu loh. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Al-Baghawi itu dibawakan langsung, tidak seperti itu, hanya dinukil secara makna. Jadi beliau membaca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi kemudian diungkapkan dengan bahasa beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kata Syekh di sini, hadza in kana naqalahu minat tafsir. Kalau sekiranya beliau menukil benar-benar dari tafsir, id laisal madhkur fi tafsiril Baghawi li hadhil ayat bi hadzal lafaz. Sementara Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya tidak menyebutkan seperti ini. Dan dalam hal ini jemaah boleh kita menukil perkataan para ulama dari buku-buku mereka secara makna. Tetapi jangan kemudian antum langsung mengatakan ini yang disampaikan oleh penulis, saya nukil dari bukunya. Tidak, kalau antum menukil secara makna, antum sampaikan, saya pernah membaca tafsir Ibnu Katsir, kurang lebih maknanya yang dibawakan Ibnu Katsir seperti ini. Tapi kalau antum menukil secara ucapan beliau plek, harus antum membawakan apa yang beliau sampaikan di dalam bukunya. Paham maksud saya ya? Kadang-kadang ya kita suka menukil satu ucapan, satu perkataan dari orang. Ya kalau antum tidak bisa menukil secara tata bahasa yang mirip, paling tidak antum sampaikan, Anda pernah dengar kurang lebih maknanya begini. Nah, itu boleh seperti itu. Itu namanya an-naqlu bil makna namanya. Kita menukil dengan makna, bukan menukil dengan lafaz. Karena ingat ya, ada pertanggungjawaban ilmiah masalahnya. Inilah kenapa Ahlus Sunnah itu kalau dalam menukil dia harus berhati-hati. Tidak boleh sembarangan. Dan ini menunjukkan amanat ilmiah. Jangan antum katakan ini perkataan dari penulis sementara penulis tidak pernah ngomong seperti itu. Itu namanya khianat terhadap penukilan. Berkhianat dalam penukilan. Kalau antum ingin menyampaikan sebuah nukilan dari ucapan para ulama dan antum tidak bisa menghafal secara redaksinya, antum bilang secara makna, Anda pernah baca perkataan beliau seperti ini. Antum bilang secara makna. Jangan antum bilang ini perkataan beliau di dalam bukunya, tidak bisa. Kalau antum tidak menukil secara persis apa yang disampaikan. Tapi kalau antum menukil secara makna itu diperbolehkan. Tapi antum harus sampaikan ini ucapan Syekh secara makna begini. Ya, secara
maknanya seperti ini, itu diperbolehkan dan itu tidak mengurangi keilmian antum di dalam menukil perkataan dari para ulama. Wallahu alam. Adzan dulu, kita lanjutkan sedikit slide. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkaitan dengan hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat itu tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat atau sampai matahari terbit dari arah barat. Wa dzalika hina intihail amali shalih al maqbul, karena pada saat itu amal soleh tidak akan diterima lagi. Ketika matahari terbit dari arah barat, itu amal soleh tidak akan pernah diterima. Sholat tidak diterima, puasa tidak lagi diterima. Antum mau capek seperti apapun beribadah pada saat itu, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya. Dan itu Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-158. Apa kata Allah di situ? Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Maka pada hari tatkala datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak akan bermanfaat keimanan seseorang itu, lam takun amanat min qabl, yang mana mereka itu belum beriman sebelumnya. Jadi pada hari itu mereka beriman nih. Mereka tahu matahari terbit dari arah barat, lalu mereka katakan saya beriman kepadamu ya Allah. Enggak bermanfaat. Karena matahari sudah terbit dari arah barat. Kecuali kalau matahari masih terbit dari timur, dia katakan dia beriman. Seketika itu kemudian hari besoknya matahari terbit dari arah barat, baru bermanfaat imannya. Tapi di saat matahari sudah terbit dari arah barat, lalu dia baru mengatakan saya beriman kepadamu ya Allah Ta'ala, tidak ada manfaatnya. Demikian pula kata Allah, au kasabat fi imanihim khaira, atau pada saat itu dia baru melakukan amal soleh, tidak ada manfaatnya. Jadi iman, amal soleh itu bermanfaatnya sekarang. Ketika kita masih berada pada kondisi satu, nyawa belum sampai kerongkongan, yang kedua matahari masih terbit dari arah timur, baru bermanfaat iman itu. Amal soleh baru bermanfaat. Disinilah baru kemudian diberikan pahala dari capek yang kita lakukan dari ibadah itu. Tapi kalau sudah terbit dari arah barat, antum mau sholat jungkir balik, mau puasa dari pagi sampai ketemu pagi lagi, gak ada manfaatnya. Karena sudah keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Dan ini kondisi orang-orang yang terjadi di hari kiamat itu. Banyak orang menyesal kemudian. Kenapa dahulu aku tidak beriman? Kenapa dahulu aku tidak beramal? Kenapa baru sekarang? Kenapa begini? Kenapa begini? Tidak ada manfaatnya. Ya. Maka kemudian kata Syekh, wal muradu bi ba'dil ayati huna, dan yang dimaksud dengan sebagian dari ayat-ayat Allah di sini adalah tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Sudah dikabarkan kepada kita, sudah diingatkan kepada kita. Coba lihat kurang apa lagi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertobat kepada Allah. Usia dipanjangkan, peringatan demi peringatan dikirimkan. Mana peringatan pertama yang Allah kirimkan kepada kita? Kalau tidak ada peringatan seperti musibah, Allah kirimkan peringatan pertama berupa ada uban dari diri kita. Itu peringatan pertama yang Allah kirimkan. Namun kita tidak sadar-sadar. Jangan anggap uban itu hanya sebuah perubahan hormon yang tadinya rambut hitam menjadi putih. Oke lah kalau antum ngomong secara ilmu biologisnya, ya ilmu biologi ya, benar terjadinya perubahan hormon, benar. Tetapi kalau antum berbicara secara tafsir ayat, secara kebesaran Allah Ta'ala, adanya uban itu sebagai peringatan dari Allah Ta'ala, warning dari Allah, hei manusia, aku kirimkan uban kepadamu. Kamu sadar atau enggak itu? Itu peringatan. Tapi banyak orang-orang gak sadar dengan ubannya. Banyak orang gak sadar dengan ubannya. Loh Ustaz, kalau orang yang lahir dari pertama lahir warnanya sudah putih gimana Ustaz? Ya itu sudah dari awal sudah diingatkan sama Allah berarti. Iya. Dari awal sudah diingatkan sama Allah Ta'ala.
Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat rambutnya kok sudah berwarna putih, apa kata Nabi Ibrahim? Mahadi, apa ini? Apa ini? Dia tanya kepada Allah Ta'ala, apa ini ya Rabbul Alamin? Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadzal waqar, itulah kewibawaan. Kewibawaan supaya orang itu semakin berpikir, dia sudah berada pada akhir-akhir usianya, disuruh untuk dia segera bersiap-siap. Ya, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada Allah Ta'ala, tambahkan kepadaku kewibawaan ini. Bukan malah minta untuk dihilangkan, disuruh untuk tambah supaya dia semakin ingat kepada Allah. Itu peringatan awal yang Allah kirimkan kepada kita. Allah sebutkan di dalam surat Fatir. Ya, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Dan sepakat para ulama, para pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama tentang an-nadhir dalam ayat itu, itulah uban yang Allah kirimkan kepada manusia. Makanya harusnya kita sadar jemaah sekalian. Ya. Selagi masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala, jangan ditunda-tunda. Ya, segera untuk kembali, segera untuk kita bertobat, segera untuk kita menuju ampunan Allah, segera untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun. Ya, kita disuruh untuk berlomba-lomba. Ya. Taib. Kemudian kita tambah sedikit. Lalu kata beliau di sini, nadhkuru huna hukmas safari ila biladil kufr. Kita akan sebutkan hukum safar ke negeri orang kafir. Apa sih hukum safar ke negeri orang kafir itu? Fanaqul as-safaru ila biladil kufri la yajuzu illa bi thalathati syurut. Hukum asal pergi bersafar ke negeri orang kafir itu enggak boleh kecuali dengan 3 syarat. Kalau antum memenuhi 3 syarat ini, antum boleh pergi safar ke negeri orang kafir. Yang pertama kata beliau, an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuha. Harus punya ilmu untuk menangkal syubuhat-syubuhat yang akan datang menimpa dia. Jadi syaratnya antum kalau ingin safar ke negeri orang kafir harus punya ilmu, harus punya pengetahuan agama yang kuat. Ustadz, saya cuma bisa ngaji, nggak boleh. Paling tidak minimal hafal usul salah-salah baru pergi. Kalau antum udah punya ilmu agama nggak usah pergilah. Oke lah, sekarang antum punya ilmu agama, antum ustadz, insyaallah ustadz. Masih ada 2 syarat, sabar. Yang kedua kata beliau, an yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwa. Dia punya agama yang bisa menahan dia dari syahwat. Karena kalau antum pergi ke negeri kafir, syahwat terbuka. Kita tidak usah ngomong negeri kafir, negeri Islam saja. Negeri yang dikatakan negeri Islam semuanya terbuka. Ya. Coba antum pergi ke negaranya Erdogan itu. Antum letakkan diri antum di tengah-tengah kota Istanbul. Itu jamaah, lihat kiri kanan depan belakang jamaah. Hafal 1 surat, yang hilang itu 10 juz. Ngeri. Itu negara muslim. Mereka katakan diri mereka negara muslim, tapi coba lihat peradabannya, lebih Eropa dari Eropa. Saya katakan lebih Eropa daripada Eropa. Kita masih mendingan di negara kita Indonesia, Masya Allah. Di sana lebih Eropa daripada Eropa. Orang Eropa tidak segitunya, tapi giliran mereka lebih Eropa daripada Eropa. Padahal kita tahu bagaimana dahulu Turki Utsmani, negara besar, Islam, menguasai dunia. Tapi ketika pemikiran mereka berubah, yang tadinya negara Islam menjadi kemudian negara sekuler, apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Kebebasan beragama. Ya. Warga negaranya dengan bebasnya untuk membuka auratnya, padahal mereka seorang muslim. Ya.
Terus antum mau ngapain ke sana? Apalagi orang pergi ke Eropa, mau ngapain ke Eropa aja? Kecuali kalau antum mau pergi ke sana untuk berdakwah di komunitas orang muslim, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau untuk istimta, at-tajawul, wat-tanazzuh, untuk kita menikmati pemandangan, kemudian kita menikmati ya alam di sana, sebaiknya tidak usah. Insya Allah di Jawa Timur masih banyak tempat-tempat yang masih bagus untuk antum datangi untuk jalan-jalan. Tuh Pantai Kenjeran tuh bagus tuh. Ya. Ya. Antum ke Eropa jemaah, antum tidak akan ketemu sama yang namanya sate klopo jemaah, nggak ketemu. Ya. Antum pergi ke Eropa nggak ketemu. Ya. Sate klopo, sego pecel nggak ketemu antum. Apalagi antum cari rawon, aduh nggak ketemu sana jemaah. Kaono. Mau rawon campur, rawon pisah, soto pisah nggak ketemu di sana. Apalagi cari belut, waduh nggak ada sana belut jemaah. Yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Boleh antum pergi ke sana, tetapi karena ada satu urusan, satu tujuan. Selagi di tempat negeri orang Islam itu memang tidak ada hal yang antum butuhkan itu. Di sana tempatnya mau nggak mau harus ke sana. Tapi antum harus penuhi dua syarat tadi, punya agama, kemudian punya ilmu. Dan antum butuh memang harus ke sana. Misalkan antum harus pelatihan ke sana, antum harus sekolah di sana, karena antum butuh ilmu di sana supaya menjadi ya orang yang punya ilmu yang baik, dan antum niatnya untuk memajukan kaum muslimin, boleh. Tetapi setelah selesai dari sana, jangan kemudian antum tinggal di sana, hidup di sana, kerja di sana, pulang ke Indonesia, pulang ke negara kita. Hidup di negara kita lebih selamat. Agama itu lebih utama untuk kita upayakan daripada sekedar mencari dunia. Ustaz, di sana itu Ustaz gajinya pakai dolar Ustaz. Ya. Bajunya pakai dolar gini segala macam. Tenang, antum tinggalkan karena Allah Ta'ala, antum dikasih sama Allah Ta'ala perkara yang lebih baik daripada itu. Bisa jadi antum kalau kerja di sana capek kerja, bayar pajak segala macam, antum pulang ke Indonesia karena Allah, bisa jadi kerjaan antum hanya sekedar telepon-teleponan tok untuk menelpon para customer antum, dan gajinya datang dengan begitu besar. Kita tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, yang penting sekarang gimana membangun kepercayaan kepada Allah. Karena saya katakan, kita kaum muslimin, terkhususnya sekarang ini di negara kita yang tercinta ini, penyakit yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah krisis kepercayaan kepada Allah. Krisis kepercayaan kepada Allah. Saya katakan krisis kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Kita nggak yakin sama Allah Ta'ala. Coba bangun kepercayaan itu dulu kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah akan memberikan janjinya. Mana contoh kita itu ya, krisis kepercayaan kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat, dan seterusnya. Allah Ta'ala akan menjadikan bagi kalian, la yastahlifanna fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim. Allah akan jadikan kalian berkuasa di dunia ini sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Gimana caranya? Ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a. Syaratnya beribadah kepada Allah, tinggalkan syirik. Antum bertauhid kepada Allah, Allah akan jadikan antum penguasa. Sekarang apa yang terjadi? Kita faham ayatnya, tapi kita tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Berbuat syirik di mana-mana. Gimana kemudian Allah mau memberikan kejayaan kepada kita? Jangan usah berharap kejayaan kepada kaum muslimin, tapi masih berbuat syirik sama Allah Ta'ala. Ya, cari batang pisang, dikumpulkan jadi 3, ditaruh di atasnya, apalagi pisang kepala ini dialirkan ke sungai, dialirkan ke laut segala macam. Ini menunjukkan krisis kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau pingin kita dimudahkan segala urusannya, bangun kepercayaan itu sama Allah, yakin sama janji Allah Ta'ala. Dan sekali lagi saya ingatkan, itu diawali dengan kita membekali diri dengan ilmu. Ingat perkataan Ibnul Mubarak tadi, la yazalur rajulu aliman, senantiasa seseorang itu dikatakan alim, mayatlubul ilma, selama dia menuntut ilmu. Tetapi kalau dia sudah menganggap dirinya dia tidak butuh dengan ilmu, dan dia sudah menganggap dirinya alim, berarti dia saat itu dia masih jahil. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.